Shalom John Level, how are you now? I really wish that everybody still in good condition and good mind. Keep doing your activity day by day with your family at home. We're back again with teacher Emalita to continue our lesson. But before we start our lesson, I would like to ask you to pray with me. Be ready and let's pray. Dear Heavenly Father, we say thank you for your love, for your grace, and for all the goodness you have given to us day by day. Now, in this beautiful morning, we would like to start our lesson. We hope that you give us your Holy Spirit and so it could strengthen us and give us more concentration and to follow the lesson point, and so we can understand how to do the task. We can understand how to answer all the question given. We surrender these times only into your hands. Please bless us. Everybody says amen. Oke, kali ini kita akan belajar tentang faktor dan kelipatan. Sebelumnya dalam pelajaran math kita sudah ada belajar tentang faktor dan kelipatan. Nah, kali ini dalam pelajaran matematika kita juga akan mempelajarinya. Jadi, silahkan persiapkan bukumu dan alat tulis untuk belajar. Oke. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan siswa kalian mampu mendeskripsikan konsep faktor dan kelipatan. Yang kedua, menentukan kelipatan dan faktor bilangan. Yang ketiga, mengenal bilangan prima. Yang keempat, menentukan faktor persekutuan terbesar atau disingkat dengan FPB dan kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat KPK. Dan yang kelima, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan FPB dan KPK dalam kehidupan kita sehari-hari. Diingat ya tujuan pembelajarannya. Jadi kalau anak-anak teacher belum bisa melakukan ini, kita akan mempelajarinya lebih lagi. Oke, bagian yang pertama, bagian A, yaitu mengenal faktor dan kelipatan suatu bilangan. Mengenal faktor dan kelipatan suatu bilangan. Jadi kita lihat langsung ke contoh ya. Di sini faktor suatu bilangan. Lani memiliki 8 permen. Permen-permen itu akan dibagikan sama banyak. Jika permen itu dibagikan kepada satu anak, anak itu akan mendapat 8 permen. Ya kan? Nah, jika permen itu diberikan kepada 2 anak, maka setiap anak akan mendapatkan 4 permen. Jika permen itu dibagikan kepada 4 anak, maka setiap anak akan mendapatkan 2 permen. Ya, di sini ada pembagiannya. Jika permen itu dibagikan kepada 8 anak, maka setiap anak akan menerima 1 permen. Perhatikan, ya. 8 dibagi 1 sama dengan 8, 8 dibagi 2 sama dengan 4, 8 dibagi 4 sama dengan 2, dan 8 dibagi 8 sama dengan 1. Sehingga di sini bilangan 1, 2, 4, dan 8 membagi habis bilangan 8. Ya, hasilnya pas, tidak ada desimal. Dan bilangan 1, 2, 4, dan 8 disebut sebagai faktor bilangan 8. Jadi jika ada pertanyaan sebaliknya, berapakah faktor dari bilangan 8? What is the factors of 8? Ya, faktor bilangan 8, jawabannya adalah 1, 2, 4, dan 8. Paham ya? Atau bisa juga ditulis dalam bentuk perkalian seperti ini. Jadi kamu bisa pilih ya, 1, 2, 4, dan 8 adalah dibagi perkalian yang habis nilainya sama-sama 8. Ya, berarti faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Sebaliknya ya. Nah, sekarang coba kita cari faktor 10. Ya.
10. Kalau dengan pembagian kita bisa membuatnya 10 dibagi 1 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 10 dibagi 3 tidak bisa, karena akan ada sisa. Dibagi 4 juga tidak bisa, sisa 2. Dibagi 5, hasilnya adalah 2. Dan terakhir 10 dibagi 10, hasilnya adalah 1. Nah, kita bisa lihat bahwa angka 1, 2, 5, dan 10 adalah faktor dari 10. 1, 2, 5, dan 10. Mudah kan? Atau dengan cara yang sebaliknya. 1 dikali 10 sama dengan 10. 2 dikali berapa tadi? 5 sama dengan 10. 3 dikali berapa sama dengan 10? Tidak ada, tidak bisa. 3 kali 3 9. Ada sisa 1. Ya, jadi kita langsung ke 5. Atau 4. 4 dikali 4 16. Tidak cukup, ya. 4 dikali 3 12. 4 dikali 2 8. Ada sisa 2. Berarti 4 tidak masuk dalam faktor ini. Nah, berarti 5. 5 berarti kebalikannya yang di atasnya. Dikali 2 sama dengan 10. Dan 10 dikali 1 sama dengan 10. Mari kita lihat apakah sama. 1, 2, 5, dan 10. 1, 2, 5, dan 10. Sama ya. Nah, itu adalah cara mencari faktor dari suatu bilangan. Suatu bilangan harus habis dibagi dengan bilangan bulat tanpa sisa. Nah, yang berikutnya ini anak-anak teacher silakan mengerjakan latihan di halaman 38, nomor 1 sampai 8. Kerjakan dulu ya. Oke, selamat mengerjakan, semoga bisa membantu untuk semakin memahami faktor. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Bye!